Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sahabat fokus channel Tangsel yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersua di acara perdana yang diselenggarakan oleh sahabat fokus channel Tangsel. Dan karena kita berada di bulan yang suci, bulan yang berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bahkan menjadi bulan yang bisa jadi dosa-dosa kita itu bisa digugurkan karenanya. Yang pertama, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha sempurna, yang memberikan dengan segala keutamaan kebaikan kepada kita semua. Yang kedua, semoga Allah sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang karena dialah maka yang lain pun ada. Sahabat fokus channel Tangsel yang berbahagia, apa yang kita bisa petik dari bulan Ramadan ini? Bukan hanya kita bisa petik, tapi harus menjadikan kita benar-benar berhasil dari didikan yang kita jalani selama kita berada di bulan Ramadan ini. Memang didikannya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana berpuasa telah diwajibkan kepada kaum-kaum terdahulu, dengannya agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ayat ini menggambarkan, menjelaskan bahwa perintah puasa hanya diberikan kepada mereka dengan status mereka yang beriman. Karena dengan keimanan mereka melakukan puasa di bulan Ramadan, maka mereka nantinya diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Inti dari puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus bisa mengenali apa hikmah, manfaat besar yang terkandung yang ada di bulan Ramadan. Kalau diibaratkan cerita, di zaman dahulu seorang raja bernama
Iskandar Zulkarnain pernah memberikan perintah kepada bala tentaranya, kepada para prajuritnya, untuk ketika jalan untuk menguasai suatu wilayah, sang raja berkata kepada para prajuritnya, "Wahai prajurit, kita akan menaklukkan suatu wilayah, dan dalam perjalanan nanti malam kita akan melewati sebuah sungai. Maka saya memerintahkan kepada kalian semua, silakan ketika di malam hari kita melewati sungai, kalian melewati sungai, maka ambil apapun yang ada di sungai." Ternyata prajurit yang sekian banyak tersebut terbagi menjadi 3. Ya, mereka terpecah menjadi tiga golongan. Ada golongan yang ternyata mereka menganggap perintah sang raja hanya sebuah perintah. Maka ada satu golongan yang mereka acuh dengan perintah sang raja. Ketika melewati sungai, ternyata mereka, golongan pertama ini, tidak mengambil apapun ketika melewati sungai. Tapi ternyata sebagiannya yang mereka menganggap perintah sang raja tapi sekadarnya saja. Artinya apa? Ketika sebagian prajurit melewati sungai, mereka mengikuti perintah raja tapi sekedarnya saja, maka diambillah secukupnya. Tapi ternyata ada bagian lain dari prajurit yang diperintahkan oleh sang raja, mereka begitu serius, mereka begitu menghormati perintah sang raja, dan mereka menganggap perintah sang raja itu adalah sebuah kebenaran. Mereka, sebagian kelompok ketiga ini, ketika malam hari melewati sungai, maka mereka mengambil apapun sebanyak-banyaknya yang ada di sungai. Maka ketiga macam golongan prajurit ini, ada yang jalannya begitu ringan karena bebannya tidak ada. Ada yang jalannya agak sedikit lumayan karena sedikit ada beban. Tapi ada yang bebannya begitu berat karena mereka mengambil sebanyak-banyaknya di malam hari ketika melewati sungai. Ternyata sampailah di suatu pagi, seluruh pasukan berkumpul, maka sang raja memberikan pernyataan, "Wahai prajurit, ketika semalam kalian melewati sungai, aku memerintahkan kalian untuk mengambil apapun yang ada di sungai. Lalu bagaimana dengan apa yang kalian lakukan dengan perintah yang aku berikan?" Ternyata sang raja memerintahkan, "Silakan buka dan perlihatkan apa yang kalian ambil." Ternyata kelompok golongan yang ketiga yang mengambil sebanyak-banyaknya, ketika membuka kantong mereka, ternyata isinya adalah batu mutiara, batu intan mutiara. Ternyata kelompok yang ketiga yang mengambil semaksimal mungkin, mereka perasaannya begitu bahagia dan luar biasa. Sebaliknya, kelompok yang ternyata mengambil sekadarnya saja, maka mereka pun bahagia, tapi jauh lebih sedikit bahagianya daripada kelompok yang mengambil secara maksimal. Dan yang paling menderita adalah mereka yang ternyata acuh tak acuh dengan perintah sang raja, tidak mengambil apapun melewati sungai, sehingga mereka begitu menyesali apa yang dilakukan oleh mereka karena tidak patuh terhadap perintah sang raja. Ini cerita adalah gambaran bagaimana ketika Allah memberikan perintah berpuasa untuk orang-orang yang beriman. Artinya puasa ini di bulan Ramadan begitu luar biasa kandungannya.
Begitu luar biasa kandungannya. Kalau digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang sahih, dikatakan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan dalam riwayat lainnya dikatakan, barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan dengan penuh perhitungan, karena berdasarkan keimanan kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam sabda lain yang dikatakan, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah salat malam di malam bulan Ramadan karena keimanan dengan penuh pengharapan, penuh perhitungan, maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, bulan Ramadan bulan yang spesial. Kenapa? Kalau kita berpuasa di siangnya, melaksanakan sholat di malam harinya, maka semua rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan penuh dengan ibadah yang maksimal, maka otomatis Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sayangnya, barangkali tidak banyak atau tidak semua orang, atau semua orang tidak pernah melihat seperti apa itu dosa dan pahala. Kalau seandainya umat Islam katakan bisa melihat itu pahala dan dosa, maka kalau sabda Rasulullah tadi ya, yang dikatakan maka akan diampuni dosa-dosanya, maka pasti itu ketika dia berpuasa di siang hari, melaksanakan ibadah di malam hari, dosa-dosanya berguguran. Seandainya dia bisa melihat dosa-dosanya yang jatuh berguguran karena diampuni oleh Allah, maka semua umat Islam, mereka yang beriman, pasti berbondong-bondong mereka berpuasa dengan maksimal, beribadah salat malamnya juga dengan maksimal. Maka benarlah ya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan dengan kita mengisi secara maksimal dengan segala aktivitas yang bernilai ibadah, maka dibakarlah dosa-dosa kita. Sahabat Fokus Channel Tangsel yang berbahagia, itulah sedikit gambaran betapa luar biasanya bulan Ramadan ini. Maka benarlah kalau kita serius memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan, maka tidak ada jalan lain, tidak ada baginya kecuali adalah derajat takwa. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzila khalidina fiha la yabguna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempatnya, dan mereka betah di dalamnya selama-lamanya dan tidak ingin pindah darinya. Sahabat Fokus Channel Tangsel yang berbahagia, itulah sedikit gambaran betapa luar biasanya bulan Ramadan. Marilah kita maksimalkan dengan berpuasa di siang hari dan kita melaksanakan segala aktivitas ibadah di malam hari. Semoga kita semua bisa memaksimalkan dan semoga Allah memberikan derajat takwa kepada kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.